Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Aurelia dengan NIM 2404003 dari kelompok 3A. Halo semuanya, dalam dunia penelitian, pengambilan sampel adalah langkah penting untuk mendapatkan data yang representatif. Tapi, tahukah kamu bahwa ada dua jenis teknik pengambilan sampel yang utama? Yap, yang pertama adalah probability sampling dan yang kedua adalah non-probability sampling. Yuk kita pelajari mengenai perbedaan, kelebihan, kekurangan, dan contohnya dari jurnal yang menggunakan teknik sampling tersebut. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Rifki dengan NIM 240403065. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai teknik pengambilan sampel yang pertama, yaitu probability sampling. Kalian tahu nggak apa yang dimaksud dengan probability sampling? Jadi probability sampling ini merupakan teknik pengambilan sampel di mana setiap anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk dipilih menjadi bagian dari sampel. Nah, hasil penelitian menggunakan probability sampling ini cenderung lebih akurat dan juga dapat digeneralisasikan. Namun, ada beberapa kekurangan di dalam teknik pengambilan sampel ini, seperti memerlukan daftar lengkap populasi yang ingin dijadikan target. Adapun beberapa metode dalam probability sampling ini, seperti simple random sampling, stratified sampling, area sampling, cluster sampling, dan juga systematic sampling. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal Arif dengan NIM 240403004. Jadi, untuk probability sampling, kami mengambil contoh dari jurnal yang berjudul Kompetensi Lulusan SMK Program Keahlian Teknik Bangunan, Kompetensi Keahlian Teknik Konstruksi Batu dan Beton yang dibutuhkan industri jasa konstruksi di Jawa Timur. Jadi, pengambilan teknik sampling dari jurnal ini adalah cluster sampling, di mana pengambilan teknik ini ditetapkan secara bertahap dari wilayah yang luas sampai ke wilayah yang kecil. Disebut pengambilan secara bertahap karena prosesnya dilakukan mulai dari skala yang besar hingga ke unit-unit terkecil yang relevan dengan penelitian tersebut untuk memastikan cakupan yang representatif dan kebutuhan industri jasa konstruksi di daerah tersebut. Kelebihan dari cluster sampling ini adalah efisien secara biaya dan waktu dan praktis juga untuk wilayah yang luas, sedangkan kekurangannya cluster sampling ini membutuhkan sampel yang lebih besar dan resiko bias yang tinggi jika cluster yang dipilih tidak benar-benar mewakili populasi secara keseluruhan. Masuk kepada penjelasan tentang non-probability sampling. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Siddhartha Jaya Putra dengan NIM 240403054. Non-probability sampling ini berbeda dengan teknik probability sampling, di mana non-probability sampling adalah teknik pengambilan sampel di mana tidak semua anggota populasi punya peluang yang sama ataupun yang diketahui supaya bisa terpilih menjadi sampel. Teknik ini sering digunakan dalam penelitian kualitatif ataupun penelitian eksploratif yang lebih melakukan penekanan pemahaman mendalam daripada generalisasi data. Namun, perlu kita ketahui bahwa ada beberapa kekurangan daripada non-probability sampling ini. Contohnya saja, data yang diperoleh itu tidak bisa digeneralisasi kepada seluruh populasi data. Karena pemilihan sampelnya tadi, itu tidak acak dan juga representasi data yang sangat mungkin untuk timpang karena tidak semua kelompok dalam populasi memiliki peluang yang sama supaya bisa terpilih menjadi satu sampel. Nah, beberapa jenis metode non-probability sampling ini yaitu quota sampling, confidence sampling, snowball sampling, purposive sampling, dan juga saturation sampling. Perkenalkan, nama saya Zenika Dilestari dengan NIM 240403012. Untuk non-probability sampling, kami mengambil dari contoh jurnal yang berjudul Penerapan Penilaian Portofolio Pembelajaran Guru SMKN di kelas 10 pada mata pelajaran pemrograman web. Teknik pengambilan sampel dari jurnal ini adalah snowball sampling, di mana snowball sampling ini dimulai dari satu data yang kemudian semakin lama semakin membesar, seperti bola salju yang menggelinding. Responden pertama yang dipilih akan merekomendasikan responden berikutnya. Begitu juga seterusnya. Teknik sampel ini digunakan ketika subjek penelitian sulit dijangkau atau terbatas jumlahnya, dan peneliti tidak memiliki daftar lengkap populasi. Kelebihan dari snowball sampling ini adalah cukup efektif untuk menjangkau responden yang sulit ditemukan dan cocok untuk jaringan kecil. Namun, kekurangan dari snowball sampling ini adalah tidak representatif secara statistik dan beresiko bias karena rekomendasi hanya berasal dari jaringan yang sempit. Perkenalkan, nama saya Nomi Petronella Sitanggang, NIM 240403074. Kesimpulannya adalah probability sampling dan non-probability sampling memiliki perbedaan yang mendasar dalam hal pemilihan sampel, representatif, serta tujuan penggunaannya. Probability sampling memberikan kesempatan yang sama terhadap setiap anggota populasi untuk terpilih, sehingga cocok digunakan pada pemilihan kualitatif. Sebaliknya, non-probability sampling tidak menjamin peluang terhadap setiap anggota populasi untuk terpilih, namun lebih efektif digunakan pada penelitian kualitatif yang membutuhkan pemahaman fenomena yang mendalam. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih sudah menonton. Hope you enjoy this video, guys.